Halo Sobat Kosmik, kembali lagi dalam edisi Science Podcast. Nah, pada episode 3 kali ini, kita akan membahas seputar PKM Dikti di UNY. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tri Amelia, selaku salah satu staf dari Departemen Penalaran BEM FMIPA UNY yang akan membersamai Sobat Kosmik pada episode 3 kali ini. Nah, berkaitan dengan tema podcast kali ini, kita mendengar info dari pendanaan PKM di bulan Mei lalu bahwa UNY ini ternyata mengalami penurunan terkait jumlah finalis yang lolos dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, mungkin apa sih penyebabnya yang terjadi gitu? Lalu solusinya harus bagaimana? Nah, kali ini kita akan dibersamai dengan narasumber kita, yaitu Mas Adit selaku ketua dari Ikatan Alumni PIMNAS. Nah, apa kabar Mas Adit? Baik Mbak, kabarnya banyak gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas, kemudian bercerita gitu bagaimana kesibukannya kita akhir-akhir ini. Oke, siap, thank you banget. Halo Sobat Kosmik semuanya. Perkenalkan, aku Aditya Pramudyasinandar. Biasa sih teman-teman dua ini suka manggil nama aku Adit, tapi teman-teman di PIMNAS manggil nama aku Pram. Nah, sekarang aku bertugas sebagai Executive Director dari Ikatan Alumni PIMNAS Indonesia. Jadi, ini kumpulan dari para alumni kegiatan PIMNAS dan kita membentuk sebuah kelompok. Nah, teman-teman semuanya, aku bilang makasih banget ya Mbak buat teman-teman yang udah ngundang. Di sini juga selain dari di ini ya, Ikatan Alumni PIMNAS itu kita nyebutnya IAP ya Mbak. IAP, saya juga ada kesibukan di startup education teknologi yang kami rintis, dan itu kami rintis juga dari teman-teman alumni PIMNAS. Jadi bareng-bareng kita rintis startup, namanya itu Prestatif Academy. Nah, pas banget bahasan kita tuh hari ini tentang prestasi. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek kegiatan kami di akun Instagram official.alumnipimnas dan di Prestatif. Itu aja sih kesibukan aku Mbak. Iya, keren banget ya narasumber kita kali ini. Nah, ini berkaitan dengan PIMNAS dan PKM nih Mas. Nah, mungkin dari beberapa mahasiswa di UNY itu masih banyak yang asing gitu atau belum terlalu kenal dengan PKM, terutama bagi adik-adik maba gitu ya yang baru tahu tentang PKM. Nah, mungkin dari Mas Adit bisa jelaskan nih Mas, PKM Dikti itu gimana sih? Kemudian penggolongannya itu seperti apa? Oke, banyak tahu PKM nggak? Ya, pernah dengar Mas. Aduh, pernah dengar. Tapi it's okay sih. Aku pikir PKM tuh memang buat mahasiswa yang baru tuh sesuatu hal yang apa sih gitu kan. Ini kegiatan apa sih? Karena mereka baru ketemu hal kayak gini tuh di kampus kan dengan nama PKM loh. Tapi sebenarnya kalau di tingkat SMA itu udah ada kayak misalnya opsi atau misalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama kepenelitian gitu. Nah, sebenarnya nggak jauh beda dengan hal-hal kayak gitu. Nah, kalau kita tanya sendiri ya jelas PKM itu program kreativitas mahasiswa seperti katanya. Itu program yang dicetuskan oleh Dikti di sekitar tahun 1988. Jadi mereka mencetuskan sebuah program nih, apa sih yang bisa ningkatin kreativitas mahasiswa, yang bisa ningkatin tingkat inovasi dan nalarnya mahasiswa gitu kan. Nah, itu kita sebutin dengan PKM. Tapi dulu namanya bukan PKM. Namanya Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa. Nah, berkembang sampai jadi PKM, sampai muncul PIMNAS juga di tahun yang sama atau 1988. Jadi ya PKM itu program di mana mahasiswa harus ngajuin proposal, menyiapkan program dengan jenis cabang lah. Kalau mungkin di SEA Games kita bilangnya cabang olahraga ya. Iya. Kalau di PKM itu mungkin cabang lomba ya. Cabang lomba berbagai jenis sehingga mahasiswa bisa mengajukan ide-ide kreatif inovatifnya sesuai dengan background mereka, entah itu background keilmuan, background pengalaman, atau juga background tentang organisasi mereka. Nah, PKM tuh secara garis besar kayak gitu, yang intinya gimana sih caranya intelektual mahasiswa itu dipaksa untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif untuk bangsa ini. Gitu. Kalau penggolongannya sendiri itu seperti apa? Iya, oke, thank you. Nah, untuk penggolongan sih sebenarnya pertama kita bagi dua ya. Penggolongan di tingkatan dikti, pendidikan tinggi, sama di tingkatan vokasi. Kayak D3, D4 gitu. Nah, PKM tuh secara garis besar dibagi kedua itu. Jadi teman-teman yang di D3, D4 tuh juga tetap bisa ikut PKM loh gitu. Gak hanya S1 aja. Kemudian penggolongan berikutnya itu dibagi dua lagi.
ada PKM yang sifatnya pendanaan, ada PKM yang sifatnya itu insentif. Maksudnya apa, Mas? Nah, yang pendanaan itu mereka yang mendapatkan dana ya untuk menjalankan program yang mereka tulis di proposal. Ya. Tapi kalau yang insentif, mereka cuma dapat uang aja gitu atas hasil karya mereka. Nah, kalau yang pendanaan itu dia ada 8 bidang: PKM RE, PKM RSH, PKMK, PKMPI, PKMKC, PKMKI, PKM VGK. Nah, kemudian ada lagi PKM apa lagi ya? PKM PM. Nah, kemudian kalau yang insentif itu ada PKM artikel ilmiah dan gagasan tertulis, gagasan futuristik tertulis gitu. Iya. Berarti memang tadi terbagi menjadi 2 juga ya Mas ya? Iya benar, secara garis besarnya gitu. Tapi kalau misalnya mau rinci lagi, PKM tuh ada 10 cabang. Iya. Gitu. Iya. Kalau terkait alur dari PKM Diktinya sendiri itu seperti apa Mas? Alur yang gimana nih? Alur kita ngajuin atau alur pelaksanaan gitu? Iya, mungkin dari alur pengajuannya itu seperti apa? Oke, good. Sebenarnya alur pengajuannya udah lewat kemarin ya teman-teman semuanya. Jadi untuk alur pengajuan PKM Dikti itu yang jelas biasanya dia selalu dibuka di bulan keempat atau kelima. Tapi banyak nih Mbak, tim-tim yang sering ngurus PIMNAS mereka itu udah prepare dari tahun sebelumnya. Nah jadi kita udah punya ide dari tahun sebelumnya, kita udah punya proposal dari tahun sebelumnya. Nanti selama beberapa bulan ke depan nunggu pengumuman, kita itu bakalan revisi, kita minta dosen untuk review hasil proposal kita. Nah, nanti ketika itu pembukaan, proposalnya udah disusun, tinggal disesuaikan aja sama panduan. Nah, jadi yang pertama teman-teman mulai dari sekarang sih sebenarnya nggak harus nunggu pembukaan di tahun depan, udah nyiapin ide proposal yang mau teman-teman ajuin, kemudian rincian anggaran, pokoknya sesuaiin aja dengan panduan tahun ini. Nanti kalau panduan tahun depan udah keluar, nah baru disesuaikan. Biasanya seleksi PKM itu kan kita harus ngajuin proposal ya. Mungkin kalau di MIPA namanya ini ya, penelitian 100 judulnya nggak? Masih ada ya? Iya masih. Nah, itu kita ngajuin dulu ke fakultas, nanti diseleksi tingkat fakultas, yang lolos nanti dibina, nanti udah itu diseleksi lagi tingkat univ, nanti yang lolos lagi dibina, baru yang lolos di univ itu baru diajuin ke Dikti. Terutama lembaga yang bertanggung jawab tuh Belmawa namanya, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Baru nanti di Dikti itu pengumuman ya proposalnya yang lolos siapa, itu nanti dia bakalan diseleksi 2 tahap, seleksi administrasi sama seleksi kualitas atau ide. Nah nanti setelah itu baru nanti bakalan pengumuman. Nah pengumuman, baru setelah pengumuman menyelesaikan administrasi, teman-teman melaksanain program yang dicanangkan, kemudian nanti bakal ada kayak monitoring evaluasi yang disebut dengan PKP 2. Kemudian nanti setelah PKP 2 kita harus submit laporan kemajuan ya, dan laporan akhir sama artikel ilmiah. Nanti baru seleksi untuk PIMNAS, nanti di PIMNAS baru kita benar-benar lomba untuk presentasi, kemudian lomba untuk bikin PowerPoint dan macam-macam lah gitu. Iya Mas. Lalu terkait yang tadi Mas, berarti memang kita tuh harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya Mas ya? Iya benar. Biar lebih berkualitas juga nanti hasilnya. Ya bener banget Mbak, kita memang harus nyiapin dari jauh-jauh. Kalau misalnya PKM penutupan bulan depan misalnya, tapi kita baru nyiapin bulan ini, wow itu akan aku berani bilang teman-teman nggak bisa lolos, karena saingan teman-teman itu bukan se-UNY gitu. Se-UNY emang saingan gitu. Saya misalnya ngajuin, Mbaknya juga ngajuin, kan kita sama-sama saingan gitu. Tapi misalnya punya Mbak Amel lebih bagus, Mbak Amel lolos ke tingkat univ, bisa ngajuin ke tingkat nasional. Tapi di nasional saingan lagi. Nah, gitu kan. Lebih besar lagi tingkatannya. Iya, lebih besar lagi tingkatannya. Belum nanti kita kan di klaster 1 ya. Klaster 1 itu kan univ-univ yang gede ya teman-teman semuanya, kayak UGM, IPB, ITS, UB, UPI, dan UI dan lain-lain lah gitu. Nah, mereka yang lolos itu juga bersaing sama kita. Kan gimana kita bisa menang lawan UGM, menang lawan UPI dan lain-lain gitu kan. Jadi harus siapin dari sekarang apa nih buat tahun depan. Betul sekali. Oke Mas, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, boleh Mas. banget yuk. Nah, baru-baru ini kita mendengar info nih Mas dari PKM Dikti sebelumnya, itu ternyata dari proposal penelitian UNY itu mengalami penurunan jumlah yang lolos gitu pada tahun ini.
Nah, mungkin dari bagaimana tanggapan gitu dari Mas Adit? Oke. Unfortunately ya, tidak beruntung sebenarnya kita karena hanya lolos 7 ya kalau nggak salah ya. 7 ada di RE, ada di RSA juga. Soalnya kita di K juga ada. Biasanya kita tuh kuat tuh di K sama di RSA. Saya ada ngelihat data 3 tahun terakhir ini ya. Tahun 2020 69 proposal, tahun 2021 58 proposal, tahun ini benar-benar anjlok 7 proposal ya. Nah itu ya saya sendiri agak ini ya. Kalau kata Tristan Muslim tuh why gitu loh. The big why-nya tuh kenapa kok teman-teman nih banyak proposal yang nggak lolos PKM gitu. Apakah ya kalau aku ditanya pendapatku ya, ini kan pendapat tadi ditanya ya cukup kecewa ya, kita sedih ngeliat apa yang terjadi gitu. Tapi saya yakin teman-teman entah itu mahasiswa ataupun itu dosen ataupun itu stakeholders yang punya kaitan sama program IDUE ini pasti mereka udah ngelakuinnya maksimal. Tapi lagi-lagi saya mau bilang bahwa pesaing teman-teman tuh is not about a wall of UNY but a wall of Indonesia gitu loh. Nah jadi emang it's not easy lah untuk kita ngajuin proposal kan dengan saingan yang apa ya puluhan ribu proposal gitu loh. Apalagi gini ya Mbak, mungkin sedikit tambahin. Tahun 2021 yang terdanai yang mengajukan proposal tuh 67.000 lebih. Kemudian terdanai itu cuma 4.500. Iya. Tahun ini yang mengajukan proposal itu sekitar 37 ribuan kalau nggak salah. Dan yang lolos itu cuma 1.500. Nah artinya kan sebenarnya kalau kita lihat ada ini ya benar-benar penurunan yang seleksi yang ketat dari 67 sampai 4.500 tahun lalu, dari 37 sampai 1.500 tahun ini. Nah, jadi dengan apa terjadi UNY kena dan menjadi salah satu univ yang tidak maksimal raihan pendanaannya di PKM. Menurutku gitu sih, agak kecewa tapi ya kita udah maksimalkan. Iya. Jadi kalau menurut Mas Adit sendiri itu faktor-faktor apa nih Mas yang menyebabkan adanya penurunan tersebut? I think gini ya, a lot of factor that we should know kenapa sih proposal ini tuh nggak lolos gitu ya. The first factor is judul yang dimau oleh setiap skim PKM. Skim tuh maksudnya jenis ya. Nah misalnya PKM RSA mereka tuh pengen judul penelitian yang kayak gimana. Nah judul penelitian yang seperti apa. Misalnya RSA tuh mereka pengen ada novelty, ada state of the art yang jelas, atau sebenarnya keterbaruan apa sih, atau dari penelitian yang diajuin teman-teman di UNY, keterbaruannya tuh apa ini udah pernah dilaksanain atau belum. Nah apakah ini sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah yang pertama tuh itu, dan kita tuh kadang nggak jeli gitu, judul yang kita ajuin itu sebenarnya nggak cocok di sini, tapi ternyata judul cocok di skim yang lain. Nah, makanya itu Mbak, ibarat kita ini ya milih jurusan, kita disediain di UNY berapa puluh jurusan, sementara kita tuh disuruh milih satu jurusan gitu. Nah untuk menemukan mana yang cocok, nah that is really difficult gitu loh, itu benar-benar sulit. Makanya perlu banget teman-teman mahasiswa buat discuss sama dosen pendampingnya, kemudian discuss sama alumni-alumni yang udah lolos PIMNAS dan lain-lain, sehingga mereka tahu mana yang cocok gitu. Nah itu yang pertama. Alot ya, aku coba jabarin satu-satu. Yang kedua itu banyak mahasiswa itu, tujuan PKM itu ya, yang kedua membuat mahasiswa itu tahu dan taat aturan. Ini benar-benar strict dari para pendiri PKM. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ngejain latar belakang, kemudian kajian pustaka atau metode penelitian copy paste, ya udah pasti nggak lolos karena ada cek plagiarism. Kemudian kalau misalnya teman-teman diminta nih spasi setiap kalimat itu 1,5, tapi teman-teman enggak, dan fontnya 12 Times New Roman, tapi teman-teman enggak akan lolos. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk nomor halaman taruh di pojok kanan bawah atau di pojok kanan atas, tapi teman-teman nggak ngikut itu, udah pasti nggak lolos. Kalau misalnya dibilang
nggak pakai proposal PKM, nggak pakai cover proposal gitu kan, tapi masih pakai, pasti nggak lolos. Biasanya yang sering jadi masalah di UNY kalau saya lihat di daftar pustaka juga diminta apa style, atau misalnya Harvard style, teman-teman malah menyesuaikan apa yang ada di Mendeley. Biasanya kita kan pakai Mendeley ya, kalau teman-teman tahu ya. Ya udah nyesuaiin Mendeley aja apa yang ada di Mendeley gitu kan. Padahal apa yang diminta PKM itu apa style, dan apa stylenya PKM itu udah dicontohin kayak gimana, dan teman-teman nggak ikutin itu. Ada orang juga yang pakai daftar pustaka, ada itu di situ, tapi ternyata di dalam isinya nggak ada. Itu pasti nggak lolos. Lampirannya misalnya jarak antar kalimat atau ada satu yang nggak lengkap, pasti nggak lolos. Jadi PKM itu yang kedua tahu dan taat aturan, dan itu sangat strict ya. Even font besar kecilnya kalimat kok, bayangin. Nah, terus yang ketiga itu adalah pendanaan. Pendanaan PKM tahun itu diturunkan. Jadi Belmawa itu memang membatasi penggunaan dana di PKM karena banyaknya program yang diadain Belmawa, sehingga dana PKM menurun gitu. Nah, sehingga dibutuhkan efektivitas dan juga efisiensi. Oleh karena itu, agar pendanaannya tetap optimal 5-7 juta kan, Univ kan boleh untuk mendanai kan sekarang. Nah, tapi gini, konsekuensinya karena pendanaan yang minimal, proposal yang lolos yang awalnya 2021 itu dilolosin 4.500, itu udah standar lah kalau aku bilang. Memang seringnya segitu. Ternyata di tahun ini dipangkas 3 kali lipatnya. Itu pengaruhnya ya Mas? Iya, salah satunya adalah pendanaan. Mungkin proposal teman-teman nih, panitia mungkin sama mbaknya itu bagus di UNY. Oh kayaknya ini lolos deh. Tapi ternyata disaingi di nasional ada yang lebih bagus. Qadarullah karena masalah dananya terbatas, ya teman-teman nggak lolos. Teman-teman ada dari 1.500 ranking, teman-teman di 1.501. Ya udah nggak lolos karena emang nggak ada dana gitu loh. Emang ada dana, dan ini juga udah hal yang seharusnya setiap juri Pimnas juga udah tahu, pasti review PKM udah tahu, dan setiap kampus juga udah tahu karena ini yang udah disampaikan di seluruh webinar oleh setiap juri Pimnas bahwa dana PKM tahun itu terbatas, sehingga kalau misalnya kita nggak maksimal, nggak out of the box idenya, nah ya nggak akan lolos. Tuh, nah itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Terus yang keempat itu kalau saya lihat ya banyak mahasiswa sekarang tuh di UNY terutama, dan ini udah cukup lama mungkin dari zaman saya ya, kita tuh fokus banget sama judul-judul alumni yang lolos gimana, kita coba judul yang kayak gini gitu. Alumni ikut lomba apa, kita coba judul yang kayak gini. Akhirnya mahasiswa UNY itu nggak berani buat explore. They are afraid to explore about their own idea gitu loh. Mereka nggak berani how to be out of the box gitu. Gimana sih out of the room, nggak hanya out of sama aja gitu kan. Maksudku itu ya permasalahan judulnya alumni. Karena gini, judul PKM yang lolos tahun ini itu extremely amazing kalau aku bilang. Jadi sangat keren, dan mereka itu semua judulnya itu ada polanya. Pertama, semua judul itu harus harus bisa diimplementasikan. Judul yang kedua, mereka itu harus ada korelasi dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, dia harus multivariable. Jadi misalnya uji efektivitas daun pisang terhadap bakteri Staphylococcus aeruginosa untuk mengatasi atau sebagai hand sanitizer, itu auto nggak lolos. Nah itu auto nggak lolos ya, kayak gitu udah auto nggak lolos. Nah tapi yang di universitas atau yang di lolos sekarang ya mungkin lebih advance lagi, judul-judul yang sekarang tuh lebih advance lagi. Gimana sih kita punya 5-6 juta tapi kita bisa bikin judul penelitian yang advance, misalnya aplikasi daun pisang kombinasi nanopartikel apa gitu ditambah dengan ini untuk mengatasi ini yang menjadi penyebab ini. Jadi kayak ada XYZ lagi gitu partikel judul-judul. Karena apa ya? Kemarin aku sempat minta ya sama teman-teman panitia terkait judul FMIPA yang diajukan ke PKM. Honestly ya, too good to be true. Mungkin ini I don't know when you hear this one. Tapi hampir semua judul
tidak berpotensi lolos kalau aku bilang ya. Nah, ada 6 judul yang dia itu emang berpotensi lolos dari 80 lebih judul DFMIPA. Hanya ada 6 kalau versiku dengan standar seleksi yang tahun ini. Tapi kalau misalnya pakai standar tahun depan, more than 6, lebih dari 6. Nah, tapi unfortunately dana tahun ini dibatasin, dan juga tipe judul yang dicari itu yang lebih out of the box lagi, yang multi variable, yang dia itu harus teknologi, harus bisa diimplementasikan dan lain-lain. Nah, itu yang lebih lost, dan judul itu harus bisa lintas bidang ilmu. Contohnya ada alumni UNY yang dia itu judulnya mengetahui bagaimana masih ada tidaknya gotong royong di suatu desa dengan sudut pandang termodinamika. Itu pun sekarang udah nggak lolos lagi yang model gitu, harus ditambah lagi variabelnya. Dan kebanyakan UNY itu dia judulnya masih dasar beberapa ya, nggak semuanya, dan itu pun sedikit, masih ada yang dasar. Nah, kalau bisa ke depan diarahin ke implementasi, ke arah teknologi, harus ngelihat apa yang sebenarnya dimau nih oleh juri-juri gitu, oleh reviewer. Nah, karena ya emang judul-judul itu terus berkembang. Nah, itu sih menurutku ya beberapa kenapa sih judul-judul di UNY nggak lolos. Emang nampaknya kita kurang eksplor aja dengan diri kita gitu. Kita jangan besok jangan ikut-ikutin lagi dengan alumni, tapi coba ide teman-teman tuh dari eksplor diri sendiri, bukan dari melihat yang terdenai kemarin. Karena ternyata yang terdenai kemarin tingkatan judulnya makin advance, makin tinggi, makin high quality. Udah nggak lagi bisa lah kita bersaing dengan efektivitas, antibakteri, atau misalnya bikin media misalnya board games atau aplikasi. Harus lebih, aplikasi mungkin masih bisa bersaing ya, tapi harus bisa yang bisa multivariable, yang bisa digunain, dan ada teori-teori yang lebih nunjukin kita tuh intelek dan kreatif. Dan satu lagi, teori itu harus baru. Banyak mungkin judul-judul yang teorinya udah 10 years ago, 10 tahun tuh udah bukan baru loh sebenarnya di PKM. Tapi baru itu 3 tahun terakhir. Makanya kalau kalau sama teman-teman ya, kalau bimbing PKM, jangan pernah pakai dasar 10 tahun terakhir, tapi pakai 5, kalau bisa 3 tahun terakhir. Karena 3 tahun terakhir lah yang nunjukin keterbaruan dari kalian. Dan jangan mungkin kalau ini ya UNY itu sering banget kita ngelihat rujukan laporan praktikum atau misalnya skripsi dan lain-lain, tapi rujuklah jurnal-jurnal internasional yang statusnya Q1, Q2. Jadi PKM tuh ngajak teman-teman buat ekspor ya, buat ekspor terkait hasil penelitian dan lain-lain. Itu maybe ya. Itu faktor-faktor yang menyebabkan tadi ya penurunan terkait jumlah yang lolos ya Mas. Semoga lebih dibenahi agar bisa meminimalisir gitu, sehingga lebih banyak lagi yang lolos nanti ke depannya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Siap. Ini mungkin dari pengalaman pribadi dari Mas Adit nih. Nah, berkaitan dengan perbedaan antara lomba PKM Dikti dari yang dulu pernah Mas Adit lakukan gitu dengan yang sekarang itu seperti apa Mas? Wow, aku pikir kamu cukup tepat sih bertanya itu kepada aku. Iya. Agak sombong ya, tapi jujurnya gini, saya itu lolos 3 kali PKM, 3 tahun berturut-turut. Saya lolos di masih sesi PKM 5 bidang di tahun 2019. Kemudian itu saya lolos di sesi peralihan tahun 2020. Kemudian saya lolos di tahun 2021 lagi penyesuaian. Nah, itu jelas semuanya beda-beda. Nah, mungkin kalau aku bisa kasih gambaran ya, yang membedakan dari pelaksanaan PKM akhir-akhir ini itu adalah konsep pelaksanaannya atau cara melakukannya gitu. Nah, di 2019 itu full luring ya, jadi kita benar-benar turun ke lapangan, kita ngerancang program. Kalau saya dulu PKMK ya, saya bahkan harus bikin produk itu di lab bisa sampai jam 12 malam, bahkan bisa nginep kalau saya pengen nginep gitu kan, karena malas balik ke kosan misalnya. Jadi kalau di lab biasa kita juga konsultasi dengan dosping. Saya dulu dosennya Pak Dr. Pujianto ya, teman-teman pasti kenal, artisnya UNY ya. Dulu saya mungkin sering bergadang sama beliau sampai jam 12 malam lewat di lab fisika yang sekarang perpus kalau nggak salah, yang gede itu.
Nah, terus di tahun 2020 saya masih sama beliau dengan tim yang sama, tapi konsep pelaksanaannya berubah menjadi daring karena pandemi. Iya, benar, karena pandemik. Betul. Jadi kita nggak bisa daring, nggak bisa luring. Tapi kita kadang memaksakan sih buat meeting secara luring sometimes dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena at all nggak semua yang bisa tuh kita bahas secara daring gitu loh. Nah, yang pandai-pandai kita yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau 2021 dia udah blended. Jadi kita bisa luring, bisa daring tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mungkin presentasenya 70% daring, 30% luring gitu. Nah, di tahun ini full luring lagi gitu. Jadi emang yang ngebedain itu pendanaan, kemudian cara melaksanakannya juga yang itu berbeda-beda. Dan memang the quality of idea, bagaimana reviewer atau the judge itu memilih judul emang semakin hari semakin naik. Karena banyak univ-univ yang mereka mulai aware bahwa PKM itu benar-benar penting buat akreditasi mereka. Nah, kalau UN-nya masih dengan cara lama, kita nggak bisa bersaing dengan univ-univ yang udah mulai naik daun nih. Gitu. Apalagi saingan kita di LPTK sekarang dari Universitas Pendidikan Indonesia ya, mereka lolosnya banyak, mereka lolos 5 besar PKM terdanai. Nah, kita harus bisa lihat nih di tahun ini apa yang jadi problem kok kita cuma lolos 7 gitu. Gitu sih kalau kita lihat perbedaannya ya. Ada dua hal, the two major point that I want you to know, bahwa emang PKM itu terus berubah tahun ke tahun. Selain dari penambahan skim juga Jadi kayak 2019 tuh ada skim yang gagasan futuristik konstruktif gitu kan. Kemudian 2020, 2021, 2022 itu berubah ininya berubah namanya. Dan sebenarnya sih PKM itu dia always punya tema. 2019 dia punya tema misalnya aku agak lupa, agak mirip kearifan lokal tapi nggak terlalu. Nah, tahun 2020 dia temanya pandemic COVID, how to recover ya. Kemudian di tahun 2021 dia temanya local wisdom, juga kreativitas lokal. Kemudian juga di 2022 sekarang temanya lebih ke teknologi. Itu sih aku lihat. Oke Mas. Nah, mungkin dari semua pertanyaan itu ada satu pertanyaan lagi nih Mas, terakhir dari kami. Nah, berdasarkan perkembangan PKM di UN ini Mas dari tahun ke tahun gitu sampai sekarang. Nah, menurut Mas Adit sendiri itu adakah yang perlu dibenahi atau harus di-upgrade lagi gitu Mas, agar proposal penelitian di UNY itu lebih banyak yang lolos itu ke depannya? Oke. Sebenarnya kita tahu siapa yang harus dibenahi sebenarnya kalau kita pakai ini ya. Ya jelas diri kita sebagai mahasiswa kan ya. Nah, baru nanti stakeholder yang terlibat harus dibenahi. Sebenarnya untuk jadi tim yang banyak terdanai, untuk jadi univ yang mahasiswanya itu aktif, menghasilkan karya-karya intelektual yang kreatif dan inovatif tuh emang nggak mudah gitu. Yang pertama, kita itu butuh sistem yang jelas terkait penelitian. Gimana sih sistem penelitian yang ada di UN itu lebih integrated, especially di FMIPA lah, di kampus kita, fakultas kita tercinta gitu. Bisa nggak sih penelitian dosen, penelitian mahasiswa atau kerjasama itu bisa saling integrating each other. Jadi sifatnya tuh harus collaborate gitu, bukan misalnya siapa yang punya dana kemudian siapa yang ngelaksanain. Jangan sampai kayak gitu. Tapi dosen sebagai mentor dari mahasiswa sebagai agent of change-nya, dia yang ngelaksanain riset, tapi dosen selalu monitoring dan evaluating apa yang mahasiswa lakuin. Itu kan enak banget. Kemudian juga perlu adanya follow up dari setiap hasil riset, entah itu hasil riset dosen, kemudian hasil riset dari mahasiswa. Sometimes we need to know about do you know dosen-dosen kamu itu udah menghasilkan apa aja? Enggak kan, kecuali kamu masuk kelas beliau, kan kayak gitu kan. Tapi misalnya saya deh, kamu tahu nggak saya udah ngasih apa aja di kampus? Enggak kan.
Nah, follow up yang kayak gitu yang perlu kita explore, bahwa mindset yang harus dibangun adalah kampus riset gitu loh. Fakultas riset kalau mau dibangun MIPA harusnya sih identik sama fakultas riset gitu. Iya. Bisa nggak itu dibangun di sini gitu. Nah, itu yang jadi PR pertama kita gitu. Kita Iya, membawa Mas. fakultas riset sama-sama, dan mahasiswanya juga harus aktif. Mahasiswanya harus aktif kuliahnya, harus rajin consultation sama dosennya gitu. Karena gini, dosen tuh punya a wall of program disseminate mas gitu. Tapi kadang database dosen terkait mahasiswa yang itu aja nih yang diajak riset. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa jangan berpangku tangan kepada dosen, tapi kita yang aktif ke dosen ketika kuliah, rajin bertanya, rajin baik, critical thinking kita tuh dihidupin gitu, analytical thinking kita tuh dihidupin, sehingga akhirnya kita bisa lebih ningkatin kampus riset kita dengan kolaborasi sama dosen dan the other stakeholders gitu. Nah, kemudian selain sistem follow up, yang ketiga itu adalah dana. Kalau saya ya jadi memberikan saran ke fakultas atau ke teman-teman, kayaknya program riset 100 judul itu mulai kurang efektif. Karena gini, dengan dana 1 juta rupiah, mahasiswa itu akan berpangku kepada riset apa sih yang bisa selesai 1 juta rupiah. Dia jadi kurang out of the box. Yang penting riset saya selesai 1 juta rupiah deh. Iya kan? Kemudian kan kayak gitu saya lihat. Nggak banyak orang berani explore dengan 1 juta rupiah. Mereka bisa menggunakan multivariable, mereka menggunakan banyak komponen penelitian. Akhirnya judulnya tuh nanggung kalau aku bilang. Karena cuma 1 juta dananya nanggung, judulnya jadi nanggung. Akhirnya kita tahu kalau di FMIPA judul PKM 70 judul pasti diajuin ke PKM 5 bidang atau 10 bidang sekarang. Nah, sayangnya teman-teman kita itu hanya ngejadiin yang 1 judul itu, ya itu nggak berani dieksplor lagi gitu loh. Karena nggak berani dieksplor lagi, mereka jadi diajuin aja yang itu. Saya ngelihat apa yang diajuin dari judul PKM-nya MIPA ya kayak gitu. Jadi kayaknya ini judul 100 judul deh, kayaknya kurang dieksplor gitu. Nah, kalau aku saran mungkin teman-teman bisa facilitating ini ya, sebagai teman-teman BEM ya, coba dinaikkan aja jadi 10 juta. Seberapa berani, atau misalnya 5 juta deh, 5 juta mungkin dapat 20 judul ya dari 100 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah atau 3 juta atau 4 juta. Nah, walaupun sebenarnya udah ada program SUG, tapi SUG kan yang lolos biasanya nggak nyampe 10 atau nggak nyampe 20 gitu kan, malah sedikit. Nah, karena FMIPA ini kampus riset, aku pikir nggak masalah kalau kita explore, ditambah aja deh 3 juta atau 5 juta untuk dana penelitian mahasiswa. Akhirnya mereka tuh kita paksa buat mereka untuk lebih berani explore, be mind blowing tentang their own idea gitu, being out of the box about their own idea gitu. Nggak hanya 1 juta apa ya, 1 juta ya kan, tanggung. Aku pikir 3 atau 5 it's okay, itu bisa bantu lah, maksudku coba aja gitu. Nah, itu sih hibah ya, jadi sistem, follow up, kemudian pendanaan. Dan the most important thing dari 3 ini itu adalah collaboration between students, kemudian juga lecture, kemudian juga industri, kemudian all of the system, especially misalnya BM, HIMA dan lain-lain. Soalnya ngidupin kampus riset tuh emang is not truly easy. Kalau kita nggak bisa dari dalam, kita mungkin bisa kerja dengan pihak luar, pihak ketiga yang emang dia bisa ngebantu untuk developing sistem kemahasiswaan prestasi di kampus. Itu sih kalau menurutku. Oke, Mas. Jadi tadi ada 4 poin yang harus dibenahi ya. Yang pertama itu ada sistem, kemudian yang kedua itu ada follow up, yang ketiga pendanaan, kemudian yang keempat tadi kolaborasi ya, semuanya. Bener banget. Itu 4 poin. Nah, itu dia jawaban dari Mas Adit ya terkait pertanyaan yang telah kami ajukan sebelumnya. Nah, gini Mas, sebelumnya kita telah melakukan Q&A nih Mas di Instagramnya BEM FMIPA UNY. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya bacakan saja ya Mas. Okay. Yang pertama itu ada dari @dfsyAAHH. Ini bukan pertanyaan sih, tapi pernyataan ternyata. Mau heran, tapi ini bukan UGM. Waduh. Bagaimana tanggapannya ya Mas? Apa ya? Do not hide
behind others. Jangan sembunyi di belakang orang lain. You will not see your potential when you are hide behind others. Jangan bersembunyi di belakang nama besar UGM atau seolah-olah mau kami hitamkan or anything, I don't know apa yang ditulis, tapi do not hide your potential behind each other. Kalau kamu berhenti di belakang pohon besar, ya kalau bisa jangan jadi pohon yang besar. Ya kamu coba untuk menjadi pohon yang dibutuhin di lingkungan itu gitu. Jangan pernah apa ya kalau aku bilang mau heran tapi bukan UGM. It's not about you are UGM, ITB, ITS or anything. ITB aja cuma lolos 5 loh pendanaan pengaren ya. If you see UPI, kita bukan UPI juga tapi kita tuh UNY. We have our own special gitu. Jangan membandingkan dengan yang lain. Kalau teman-teman masih dengan mindset membandingkan, you will not go forward ya. Membandingkan itu cobalah membandingkan untuk motivating yourself ya, untuk memotivasi biar gimana caranya, oh ini aku kalau dengan UGM gini, ini UGM, aku ngeliat apa yang UGM lakuin sampai mereka bisa harus 80 proposal. Kita lihat bagaimana mereka mengkompetisikan fakultasnya, mereka menambah pendanaan, mereka benar-benar mahasiswanya dan dosennya itu kolaborasi banget. Datang ke dosen bukan hanya untuk minta tanda tangan atau misalnya minta direview, tapi benar-benar kayak ngerinci itu dengan mereka. Mungkin mereka review bisa puluhan kali hanya untuk lolos proposal aja gitu. Mereka inkubasi di hotel atau mungkin di rumah atau mungkin di asrama. Kalau di IPB bahkan sebelum pendanaan mereka diinkubasi di asramanya. Nah, kayak gitu. Ya, itu sebenarnya seberapa berani kita buat benar-benar explore, buat ngasih maksimal effort. Jangan membandingkan ke orang lain. Bandingin kalau itu memotivasi kamu. Tapi kalau itu ngebuat kamu kayak merasa menyerahkan suatu permasalahan atau mengkambing hitamkan, itu bukan sifat kita. Iya, jadi tadi fokus di poin yang kolaborasi. Ya, bener banget. Yang penting kolaborasi aja. Mau UGM juga gitu. Ya udah kita tiru ya kayak gitu. Iya, itu UNY kok gitu. Iya, kita punya keunikannya sendiri ya Mas. Iya, bener banget. Wah, PSDM-nya sama ya. Bener, sepakat. Oke, mungkin itu jawabannya. Ada pertanyaan yang kedua nih Mas, dari @bayu_lth. Apakah karena panitianya banyak dari kampus sebelah jadi berpengaruh gitu Mas? Lucu ya kalau kita mencoba bilang bahwa kayaknya panitia sebelah terlalu banyak gitu ya. Anda nih kalau Anda lihat reviewer dari UN itu ya cuma 3 kalau nggak salah yang jadi juri PIMNAS ya, tapi di UIPB itu ada 15. Nah, kenapa bisa beda gitu? Yang pertama mungkin keterlibatan dosennya, kan itu juga ngambil kesibukan dan ngeliat dosennya tuh sibuk atau enggak. Nah, satu hal yang mau aku highlight teman-teman, yang diseleksi itu bukan proposal aja yang diajuin untuk PKM ya, tapi reviewer juga mereka itu diseleksi loh. Diseleksi mereka tuh sangat ketat soal pemahaman tentang PKM gitu. Nah, jadi jadi teman-teman tuh harus paham gitu bahwa yang diseleksi itu semuanya, bukan hanya proposal, tapi reviewer, mereka diseleksi dari kualitasnya, dari bagaimana mereka ngerjain soal-soal PKM. Makanya nggak semua, mungkin di sebelah memang karena mereka bisa lolos seleksinya gitu kan, lebih banyak. Makanya kita juga harus berani mengirim dosen-dosen untuk ikut seleksi di PKM gitu. Nah, kalaupun enggak, berarti kan pasti dosen-dosen kita punya pilihan bahwa mereka ingin majuin UNY gitu. Nah, mungkin bukan karena kita nggak banyak panitianya, karena dosen kita tuh cinta dengan UNY. Oh, kualitasnya sama kok UNY UGM, tapi dosen-dosen kita tuh pengen gua fokus di UNY aja deh gitu. Karena kalau udah jadi reviewer kayak ada batasan gitu gimana cara kita untuk ngebimbing mahasiswa gitu. Iya. Jadi jangan lagi-lagi jangan hiding behind others gitu. Jangan bersembunyi di belakang orang lain. Jangan karena nama besar UGM, jangan karena nama besar UI, IPB, ITB aja yang kampus teknik itu cuma lolos 5 loh, ya kan? ITB lolosnya sedikit banget gitu. Nah, biasanya juga mungkin bagi teman-teman kita jatuh ya lolos 7. Bagi UGM juga mereka jatuh lolos 80. Padahal biasanya mereka bisa 200-an gitu kan. Nah, makanya lagi-lagi jangan coba-coba bahwa karena ini punya privilege dan enggak ya. Tapi baik lagi ke teman-teman, udah seberapa banyak kolaborasi dengan mahasiswa lain, dengan dosen, apakah kualitas ide teman-teman tuh udah bisa dibandingin dengan UGM.
gitu. Iya. Padahal kita sama-sama, we are only human, sama-sama misalnya kuliah di Jogja. Apa sih bedanya UGM sama UNY? Itu cuma itu kampus Bulak Sumur, ini kampus Karangmalang. Iya. UNY padahal juga anaknya UGM dulu kan, nggak ada bedanya kan, kualitasnya sama kalau menurut. Iya. Tergantung dari kitanya ya Mas. Iya Ya? bener. Oke, mungkin itu ya dari pertanyaan yang ada di Q&A Instagram BPF MIPA dan udah dijawab juga sama Mas Adit tadi. Nah, tak terasa ya sudah berada di penghujung bahasan podcast setelah kita panjang lebar membahas terkait PKM Dikti tadi Mas ya. Nah, mungkin dari Mas Adit ada closing statement nih Mas atau kata-kata semangat nih untuk para pejuang PKM. Wih gila ya, ini aku sebelumnya ngucapin selamat buat teman-teman yang udah ngajuin PKM. Terlepas dari kalian lolos atau enggak, tapi kalian luar biasa, kalian bener-bener amazing ya, udah berani buat ngajuin dan never giving in. Kalaupun kalian nggak lolos saat ini, coba dibedah lagi proposalnya, dia siapin lagi buat tahun depan. Kalau kamu yang dengar podcast ini, kalian beruntung ya, karena bukan karena saya ya, tapi karena ilmu yang bisa saya share ke teman-teman. Nah, karena saya mungkin cukup tahu judul-judul yang seperti apa yang dibutuhin. Saya sering banget ngobrol sama juri-juri PIMNAS, sama Prof. Sundani, Prof. Roni, Bu Dr. Ani. Kemarin saya ngobrol juga sama Dr. Ali Widiantoro dari Tanjung Pura, dan juga mungkin sering kontak sama Prof. Ahmad Fauzi. Pokoknya juri PIMNAS saya mencoba sharing apa yang saya punya ke teman-teman gitu. Dan jangan pernah menyerah walaupun kalian nggak lolos sekali 2 kali. Saya itu nggak lolos PIMNAS tuh 2 kali gitu. Walaupun di tahun ketiga saya udah hopeless, tapi saya tetap nyoba. Dan ya jangan menyerah gitu. Apa yang tidak membunuhmu itu membuat kamu berkembang, ya. Karena orang hebat tuh nggak lahir dari tanah yang biasa aja, tapi dia tuh selalu lahir dari tanah yang bergejolak. Air yang bersih itu lahir dari mata air yang dia tuh pasti bergejolak, bukan dari mata air yang tenang, gitu kan, kayak gitu. Iya. Orang-orang sering bilang kayak gitu ya. Jadi never giving in, jangan pernah menyerah, selalu lakuin yang maksimal. Selamat udah mengajukan, dan selamat juga dan semangat buat teman-teman yang terdanai 7 tim dari UNY. Karena kalian cuma bertujuh, nama besar UNY itu ada di pundak teman-teman bertujuh gitu. Bukan bertujuh, namanya 7 tim itu ya. Jadi maksimalkan potensi dari dosen-dosen, dari mahasiswanya UNY, dari diri kalian, dimaksimalkan. Keluarlah dari zona nyaman ya. Atau ada orang bilang keluar dari zona nyaman, ada orang bilang cari zona, perluas zona zaman, it's same. Tapi yang aku pengen kalian harus bisa bertumbuh, maksimalin diri kalian. Dan di UGM tuh punya prinsip gini, ini karena kita mau UGM terus ya, tapi mau nggak mau kita harus ngelihat ke mereka kalau mereka memang udah 4 kali juara umum PIMNAS ya. Mereka dosennya, saya ngambil ini dari Pak Suherman, Sastra PIMNAS dan Nevi UGM. Kalian nggak akan pernah lolos PIMNAS sampai kalian nangis. Kalau kalian belum nangis, kalian nggak akan lolos PIMNAS. Dan itu juga disampaikan oleh Dr. Sultan dari Universitas Negeri Makassar di PIMNAS, dan saya yakin itu benar ya. Saya percaya kalau teman-teman nggak nangis, nggak ada berantem di tim, nggak nangis di WC atau misalnya ketika nggak nangis di kos karena urusan PKM, kalian nggak akan lolos PIMNAS. Kalau kalian masih tidur jam 10, kalian nggak akan lolos PIMNAS. Karena mereka yang lolos PIMNAS, mereka nangis habis-habisan, mereka berjuang di program mereka. Misalnya habis kuliah nih, aku harus ambil data ke lapangan, atau bahkan ketika kuliah daring harus sambil nyambi, harus ngecek ini. Dan mereka itu tidurnya bukan jam 10, tapi ditambah 4 jam dari itu, atau ditambah 5 jam dari itu. Tadi jam berapa? Jam 2 malam atau jam 3 malam. Para pemenang PIMNAS habitnya kayak gitu. Itu di UGM ya, belum di kampus lain. Dan saya pun mungkin kalau bisa teman-teman UNY punya mindset yang kayak gitu, punya mindset yang benar-benar berjuang, bukan karena terdanai, yang penting dilaksanakan. Jangan kayak gitulah, jangan kayak gitu ya. Tapi punyalah mindset yang teman-teman itu moving forward. Berat, capek, lelah, iya capek, lelah, berat. Tapi setelah itu apa yang kalian dapat itu more than what you do gitu. Yang what you get tuh more than what you do. Apa yang kalian lakuin itu
akan sangat-sangat bermanfaat ke diri kalian gitu. So, buat yang belum kena PKM, siapin buat tahun depan. Yang kemarin gak lolos, persiapin lagi buat tahun depan. Yang lolos, semangat ya, lakuin dengan maksimal. Diskusi sama mereka yang udah alumni PIMNAS, diskusi sama dosen-dosen. Jangan satu dosen, dulu saya satu proposal tapi saya diskusi sama 5 dosen. Ya, jangan hanya sama satu dosen. Saya diskusi sama yang juri PIMNAS, ada Bu Sukina, ada Dr. Hermanto, ada dokter juga aku lupa, ada satu orang lagi, tiga. Kirim ke proposal teman-teman, coba agendain meeting sama beliau-beliau, minta beliau untuk mereview teman-teman, Pak Puji, siapa dosen-dosen UNY yang sering lolosin dan jadi juara PIMNAS, minta diskusi sama beliau-beliau, kayak gitu. Jangan berpangku tangan ke satu orang, lakuin maksimal. Kalau prinsipnya belum nangis belum PIMNAS, gak apa-apa, pakai aja itu sampai teman-teman itu jadi juara. Jangan pernah kasih standar rata-rata, tapi cobalah jadi orang yang di atas rata-rata. Jadi tetap semangat, do the best and let God do the rest. Itu dari mantap sekali. Ini sangat memotivasi kita ya untuk lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas telah menyediakan waktunya untuk hadir sebagai narasumber kita kali ini. Ya, sama-sama. Kemudian untuk Sobat Kosmik, jangan lupa nantikan episode Sense Podcast selanjutnya. Nanti akan lebih banyak lagi tema menarik yang akan kami angkat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.